Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyuni idza istaqarra thubutuha fid dhimmati. Fasal yang kita bahas pada malam ini yaitu berhubungan dengan pembahasan rohen, yaitu menggadaikan. Namun sebelumnya saya ingin membahas tentang masalah fikih. Jadi fikih yang kita bahas ini adalah bab rohen menggadaikan. Jadi kitab fikih itu kitab yang sangat luas pembahasannya. Ada dalam bab pertama kita dikenalkan dengan bab toharoh, bab bersuci. Bagaimana kita berwudu, mandi janabat dengan yang benar. Kemudian kita dikenalkan dengan ubudiyah, pembahasan tentang ibadah, bagaimana kita mendekatkan diri ibadah kepada Allah, seperti sholat, zakat, puasa, haji, itikaf, dan lain sebagainya. Kemudian dalam fikih kita dikenalkan dengan muamalah, al-buyu' wal muamalah wa ghairiha minal muamalah, yaitu pembahasan tentang jual beli dan macam-macam transaksi yang nanti hubungannya antara manusia. Jadi dalam fikih itu ada hubungan kita kepada Allah dibahas, yaitu masalah ibadah, dan juga hubungan antar sesama manusia, yaitu ketika kita bekerja yang benar itu bagaimana. Di dalam fikih nanti juga ada pembahasan tentang munakahat, yaitu tentang kekeluargaan, menikah, syarat-syarati waliku bagaimana, syarati syahid. Dan juga di dalam fikih dibahas tentang masalah pemerintahan, tentang pidana. Walhasil kitab fikih kitab yang luar biasa, cakupannya sangat luas sekali. Makanya Abu Ya Said Muhammad dalam kitabnya Syariatullah Al-Khalidah, beliau sedikit membahas tentang kehebatan fikih. Jadi fikih itu termasuk kebanggaan umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana keumumannya, kecakupannya itu fikih yang seperti ini tidak ada di zamannya nabi-nabi yang terdahulu. Dan kita sebagai orang Islam itu wajib mempelajari ilmu fikih. Makanya dalam kitab itu ada ilmu yang wajib. Ilmu apa itu yang wajib? Ilmu hal. Ilmu yang sampeyan niku ati ngelakoni apa? Kalau kita ingin bekerja, jual beli, berarti kita sebelum jual beli harus tahu hukumnya bagaimana, syarat-syaratnya jual beli yang sah itu bagaimana. Makanya dalam sejarah Sayyidina Umar itu kadang masuk yang pasar, nggawa pecut. Apa tujuane? Engko lek wong sing ndak ngerti tentang hukum jual beli karo Sayyidina Umar ki dikepuk, dikongkon metu teko pasar kongkon belajar dhisik. Khawatirnya apa? Khawatirnya ketika nanti kita terjadi transaksi jual beli atau ijarah dan lain sebagainya, kok tidak sesuai dengan aturan ilmu agama, maka terjadilah akad yang fasid. Kalau akad fasid, maka dampaknya sama saja aklul mal bil batil, mangan perkara sing batil. Disinilah pentingnya ilmu fikih. Di dalam ibadah muamalah pun seperti itu. Sampeyan sakdurunge poso, sakdurunge salat, kudu dhisik ya apa syarat-syaratnya salat, carane wudu yang benar itu bagaimana. Baru oleh wis ngerti mekan. Mergane dalam Zubat wa kullu man bigori ilmin yakmalu
a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya mardud, tidak akan diterima. Makanya teng Al-Qur'an niko fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikri, yakni kepada ulama, apabila kamu tidak tahu. Makanya golek ilmu ki wajib. Dan nanti orang yang berilmu, orang yang ndak tahu itu juga akan dituntut. Sing duwe ilmu kenapa kok ndak ngajar, kok ndak menyabarno ilmune, sing ndak ngerti kenapa kok ndak takon. Makanya kalau malam yajid mualliman falyanhari. Barang siapa yang tidak duwe guru ya kudu meguru, lek ndak nemu guru kudu berangkat hijrah mencari guru. Iku saking pentingnya ilmu. Jadi ilmu itu sangat luar biasa kedudukannya. Lek wong cuma nerjang suatu ibadah, ngelakoni ibadah tanpa didasari ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima. Dalam ibadah, dalam muamalah pun, kalau sampean ingin berkah muamalah, pekerjaan yang berkah, bekerjalah dengan tuntunan syariat. Nah, dalam masalah muamalah fikih, iki sing penting kita itu dalam memahaminya, satu harus tahu takrif, pengertian, definisi. Pengertiannya kayak apa bae iku. Terus syarat-syaratnya barang yang dijual itu bagaimana? Kalau kita paham syarat-syaratnya dan ruku-rukunya, nanti kita mudah memahami suatu permasalahan. Satu contoh ya, dalam masalah jual beli. Syaratnya baik harus ayyakuna tohiron muntafa'an beh, makluman seperti itu. Jadi syarat-syaratnya barang yang dijual itu harus diketahui dari kedua pihak. Kalau tidak diketahui, ya tidak sah. Seumur ada permasalahan, bagaimana hukumnya menjual singkong yang masih di dalam tanah. Ya kita kembalikan kepada syarat. Syaratnya barang sing didol kudu weruh. Lek ndak roh, ndak sah. Berarti jual singkong yang tidak tahu, yang masih di dalam tanah, iki hukume ndak sah. Seperti itu contoh syaratnya. Terus bagaimana hukum menjual perkara sing najis? Dikembalikan kepada syaratnya. Syaratnya barang yang dijual harus suci. Berarti hukumnya menjual barang yang najis, hukumnya tidak sah. Nanti kecuali nanti ada, kalau terpaksa menjual ada nanti mazhab yang lain. Tapi kalau menurut konsep fikih mazhab Syafi'i, syaratnya mabek, syaratnya barang yang dijual itu harus suci. Jadi intinya dalam memahami muamalah itu sing terpenting adalah bahas masalah syarat dan rukune. Nah, yang kita bahas di malam ini yaitu bahas masalah akad gade atau menghutangi. Hutang ya. Adapun dalil yang memperbolehkan utang atau gade itu banyak. Di antara kau wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Jadi Allah itu akan selalu menolong hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ketika wong dihimpit permasalahan, akhirnya membutuhkan bingung, sumpek dego, membutuhkan utangan. Kok diutangi karo sampean? Berarti sampean iki menolong saudaranya. Iki dalil yang memperbolehkan utang. Bahkan utang itu ganjarane lebih gede daripada sedekah. Mergane wong ku lek utang iku berarti dalam keadaan terdesak, wis sangat butuhe. Kok sampean tulungi berarti masya Allah pahalane. Termasuk mana yang dalil yang memperbolehkan dalam Fathul Mu'in kok man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah au kama qol. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin dari kesusahan dunia, maka orang tersebut kelak di hari kiamat kesusahannya akan dihilangkan. Wong lek lagi keping duwe terbit masalah, kadang loro keluargane, kadang butuh
duit akhirnya karo sampean ditolong dikek utangan. Berarti sampean kan menghilangkan kesusahan orang mukmin. Lah ketika sampean mau seperti ini, kelak di hari kiamat kesusahan sampean juga akan dihilangno karo Gusti Allah. Lah kesusahan yang kita alami di dunia ini dibandingkan kesusahan nanti kelak di hari kiamat ndak ono apa-apane. Mungkin ledek kene isih ono solusine, tapi di akhirat luar biasa kesusahane. Sampai pada waktu itu ketika wong iku saking butuhe, andaikan anak duwe haknya wong tua iki sang anak rela menuntut kepada orang tua. Begitupun sebaliknya iku saking butuhe ketika di hari kiamat. Dan tujuan kordu menghuntakan itu tujuan utama adalah menolong sesama. Oleh karena itu ketika dalam praktek penghutangan kok sing ngutangi iki mengambil manfaat, maka tergolongkan riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap penghutangan yang di situ ada unsur mengambil manfaat dari pihak yang menghutangi, maka termasuk tergolong riba. Contohnya, seumpama kula ngutangi teng Pak Nafi, tapi inggi Pak Nafi syaratnya ya kudu ana tambahane. Lah iki riba. Riba iki hukume ndak boleh. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Iku ndak boleh. Lah dalam masalah rohen niki dadi rohen niku akad gadeh yaitu ja'lu ainin maliyatin wasiqatan. Jadi menjadikan barang sebagai jaminan. Nanti apabila tidak mampu barang itu yang menjadi jaminan. Contohnya ini wis, aku utang yang Pak Nafi 10 juta. Jaminane sepeda iki Pak Nafi, jaminan iki. Nah seumpama aku ndak mampu bayar ketika jatuh tempo, nanti bagi Pak Nafi boleh menjual sepeda iki sebagai bayar utang. Iku. Lah syaratnya barang yang mau digadekan itu harus sah dijual. Makanya dalam takrib wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Setiap perkara yang boleh dijual maka boleh digadekan. Berarti mafhume lek perkara ndak oleh didol, ndak oleh digawe gadean, ndak oleh digawe jaminan. Lah ketika sepeda iki di tangan Pak Nafi ndak boleh menggunakannya. Mereka ini tujuan utama cuma ke jaminan toh. Kalau dalam pertama akad ya wis tak utangi, tapi syaratnya ya Pak Nafi aku utang 10 juta, jaminannya tanah iki. Jadi Pak Nafi syaratnya ya tanahnya kudu tak garapnya aku. Lagi tak boleh. Karena apa? Karena ada unsur kemanfaatan bagi si mukri itu tidak diperbolehkan. Oke. Walir rohini arruju fihi malam yakbidhu. Bagi si rohin, orang yang menggadekan itu boleh menarik barang yang digadekan sebelum barang gadean diterima. Aku soalnya utang yang Pak Nafi 10 juta, yo jaminannya sepeda motor. Tapi sepeda ini belum saya berikan, ini saya berhak merujuk tidak sido Pak Nafi, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa saya itu merujuk, tidak meneruskan akad. Tapi lewis sepeda diterima, bagi saya tidak boleh merujuk, tidak boleh sah akad. Walayat manhu al murtahinu illa bita'addi. Bagi murtahin, orang yang menerima gadean, yang ngomong sing ngutangi, iki ndak wajib nempui. Ketika terjadi sepeda nanti rusak ya, barang digadekan rusak, bagi orang yang murtahin menerima gadean tidak wajib menempui ketika jadi kerusakan, tapi dengan catatan tidak ada keteledoran. Nek ana keteledoran ya wajib menempui. Contohnya aku utang yang Pak Nafi sepeda ya, dadakan karo Pak utang duit jaminannya sepeda. Dadakan sepeda iki dikek ngarepe embong, ndak dijogo mek bengi kok ilang, Pak Nafi wajib nempui. Tapi lewat kayak jero umah wis dikunci di garasi kok hilang, ndak wajib nempui. Mereka ini ndak ada keteledoran iku.
Wa idza qabada badul haqqi lam yakhruj syai'un minar rohni hatta yakdiya jami'ahu. Mau kan utangnya 10 juta. Ternyata tak bayar 5 juta. Iki sepeda ndak boleh saya ambil selama apa? Kuabe tak sahur kabeh 10 juta di sahur baru sepeda iki pun dijupuk maneng. Iku sedikit masalah rohan. Mungkin dari saya, semoga manfaat. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.